kita akan memulai kebaktian peneguhan nikah dari rumah tangga kami mengarah kepada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, kerasa lain-lain. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kegiatan untuk memfoto selesai dulu, nanti dilanjutkan. Terima kasih. Anak-anak kecil harus ditertibkan supaya tidak mengganggu peneguhan nikah. Tuhan memberkati. Baik. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengar firman Tuhan. Dalam kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di dalam kita sekalian. Selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama kedua keluarga besar yang menyertai. Tuhan memberkati kita semua. Baik, firman Tuhan untuk peneguhan nikah ini kita ambil dalam Matius pasal 20, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-18-19. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan terkutuk, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Ini kering. Dan kalau dilanjutkan, sudah bertengkar, berselingkuh, akhirnya perceraian. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Kalau diceraikan, kepala lepas dari tubuh, mati rohani. Bercerai itu sama dengan mati rohani. Bukan cuma kering, tidak puas, bukan cuma terkutuk, letih lesu, air mata terus, bukan, mati rohani. Bercerai itu mati. Akhirnya kawin lagi dengan yang lain. Sudah mati berbuat dosa, busuk. Bercerai itu mati rohaninya, kawin lagi dengan yang lain, busuk. Sampai kawin mengawinkan, berzina, sampai binasa selamanya di neraka. Nah, kita harus hati-hati dalam nikah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semua ini kebenaran diri sendiri ini akibat keras hati. Dari hati, jaga hati. Dalam nikah, tadi kita menyanyi Bapa, lembutkanlah hati. Di dalam nikah kita harus menjaga hati nurani yang baik. Hati nurani yang lembut, jangan keras hati. Kalau keras hati, memakai kebenaran sendiri, saling menyalahkan, bertengkar, berselingkuh, bercerai, mati. Akhirnya, saudara, kawin dengan yang lain, busuk, sampai kawin mengawinkan, binasa. Ini karena kekerasan hati, ada kebenaran diri sendiri. Kita mohon saudara video, saudari Priscilla, kita semua yang sudah menikah, mohon hati nurani yang baik, yang lembut. Hati nurani yang baik, yang lembut sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kalau suami istri hatinya lembut, bisa menerima kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran diri sendiri, saya benar, kamu salah. Yang istri, saya benar, kamu salah. Bisa. Itu kebenaran diri sendiri. Tapi kalau hati lembut, itu hati keras, hati lembut, kita bisa menerima kebenaran dari Tuhan, yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Kalau suami salah, aduh, minta ampun, saya salah, saya tidak akan ulangi lagi, ampun. Istri mengampuni, suami minta ampun, diampuni, jangan berbuat dosa lagi.
Istri mengampuni, melupakan, jangan diungkit lagi. Oh, yang dulu itu, kamu yang dulu itu. Jangan, sudah lupa. Sebaliknya, kalau istri yang salah, ngaku saya salah, ampuni, saya tidak mengulang. Mengampuni, suami mengampuni dan melupakan. Maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Kita menjadi satu lagi. Darah Yesus menyatukan kita. Ada damai sejahtera. Kalau tadi suami merasa benar, saya benar, kamu salah. Istrinya tak kalah, saya benar, kamu salah. Nah, itu kebenaran sendiri. Tapi kalau di dalam Tuhan lain, hatinya berbut, saya salah, saya ngaku. Istrinya, sudah, saya salah juga kok, saya ampuni. Jadi satu. Darah Yesus membasuh dosa, kita bisa hidup benar, kita damai sejahtera, menjadi satu kesatuan kembali. Puji Tuhan. Ya, tidak kering, tidak terkutuk, tidak mati, menjadi satu kembali di dalam Tuhan. Oh, selanjutnya kalau sudah bisa saling mengaku, saling mengampuni, nikah itu juga bisa saling melayani, saling mengampuni sudah, saling mengampuni, dilanjutkan saling melayani, Suami banyak tugas, cari uang, harus, sekalipun gaji istri lebih tinggi, saya kira tidak ada masalah. Yang penting suami tetap tanggung jawab cari uang ini. Tetapi kalau suami hanya cari uang, maaf ya, kalau istri orang tuanya bisa memberi, nggak perlu suami. Saya dikasih orang tua uang, nggak perlu suami. Banyak kita salah. Suami ini uang, bro, sudah, itu tugas saya. Bukan itu. Istri itu, saya tukang masak, suka cuci. Wah, kalau suami banyak uangnya, lebih baik panggil koki, lebih enak masaknya. Tidak usah istri, koki aja lebih enak. Koki itu apa sekarang itu? Istilah-istilah kalau dulu koki, sekarang ya, dulu masak, lebih enak. Bukan itu tugas utama. Tugas utama suami istri adalah suami mengasihi istri seperti diri sendiri, dan jangan berlaku kasar. Sekalipun umpama suami ber-PHK, tidak punya uang sama sekali, saya tidak bisa memberi uang istri, tapi dia bisa mengasihi, dia adalah suami. Kalau dibalik uang bruk-bruk, tapi istri tempelin pukul, itu bukan suami, itu perampok, bukan suami. Jadi yang namanya suami di dalam Yesus mengasihi istri seperti diri dan tidak boleh berlaku kasar. Kalau kita satu waktu umpama suami terlalu capek dan dari dalam istri, wah bentak, minta ampun. Istri tidak usah dipukul, dibentak sedikit aja dia berjana yang dari tangan dia bentek tahu ya, bentek bahasa itu bentek. Kalau dipukul hancur berjana, susah. Kalau masih dibentak, masih bisa minta ampun. Ya tadi saya salah, minta ampun perkataan saya. Masih bisa bentak, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dipukul, pasti ada bagian-bagian yang sudah hilang. Pasti istri sudah sakit. Jangan sampai. Ini baru suami. Istri bisa masak, bisanya puji Tuhan. Tidak bisa masaknya puji Tuhan. Yang penting istri itu tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Nah, inilah saling melayani. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Maka nikah itu akan menjadi nikah yang satu. Ya. Kalau suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Nikah itu memiliki pelita di atas kaki dia. Kaki dia itu tempatnya pelita. Kaki dia, pelita di atas kaki dia. Rumah tangga itu terang. Kegelapan, gantang, ekonomi tidak bisa masuk. Kegelapan tempat tidur, permisi, dosa-dosa percabulan, perselingkuhan tidak bisa masuk. Karena nikah itu terang. Gantang dan tempat tidur ini kegelapan, jangan taruh pelita di
jalan, tempat makanan, jangan taruh pelita di bawah tempat. Dua kegelapan. Yang pertama kegelapan ekonomi. Oh, banyak nikah hancur karena ekonomi. Banyak. Dulu waktu enak-enak, wah senang. Begitu suami ekonominya wah istrinya nggak tahu mana. Banyak nikah hancur karena ekonomi. Tapi gantang itu juga bicara dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu gantang. Kalau nikah itu terang, tidak bisa masuk. Berapa banyak hancur karena narkoba nikah. Oh, pejabat tinggi ketahuan. Berapa ini di koran hari-hari ini di berita-berita hari-hari ini orang yang tinggi-tinggi pangkatnya kena masalah narkoba. Jangan pikir nikah kita tidak bisa kena, bisa kalau tidak ada terang. Kalau keras hati, saling menyalahkan, tapi kalau saling mengampuni, saling mengaku mengampuni, saling melayani, terang nikah tidak bisa ada kegagalan. Sampai dosa percabulan pun tidak bisa. Tuhan memberkati. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi satu, di luar Yesus tetap pertahankan Lydia dan Priscilla tetap di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, ada pengampunan dosa, sehingga nikah kalian berdua tidak akan pernah kering. Diampuni dosa, tidak kering, tidak terkutuk, tetapi bahagia. Yang kedua, jangan memakai daun arah, tapi jangan keras hati, tapi pakai kebenaran dari Tuhan, lembut hati yang lembut. Yang ketiga, terakhir, yang ketiga, tadi disebutkan Matius 21 ayat yang ke-18, Matius 21, pohon ara ditanam di tepi jalan, ayat 19, dekat jalan, di tepi jalan, dia melihat pohon ara lalu pergi ke sini. Ini yang ketiga. Kenapa pohon ara kering? Nomor satu, tidak ada kontak dengan Tuhan di luar Yesus. Yang kedua, memakai hanya daun saja, tidak berbuat kebenaran sendiri, keras hati. Dan yang ketiga, ditanam pohon ara, ditanam di tepi jalan, sama dengan kondisi Kristen jalanan. Ada juga Kristen jalanan, yang hamba Tuhan jalanan, artinya tidak tergembala. Kristen jalanan tidak tergembala, nikah jalanan tidak tergembala, seperti ranting terlepas dari pokok anggur yang benar. Mestinya ranting itu melekat pada pokok anggur benar, pasti buah manis. Tapi kalau terlepas kering, ranting itu kering. Nah ini Kristen jalanan tidak tergembala seperti ranting terlepas dari pokok anggur yang benar, pasti kering, terkutuk, letih lesu beban berat, suara tidak puas, letih lesu beban berat, susah payah sampai binasa selama. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Oleh sebab itu, saudara Lydia dan saudari Priscilla, jadilah kehidupan yang tergembala dengan benar. Nikah, kalau sudah menikah, nikah yang tergembala dengan benar. Seperti ranting melekat kepada pokok anggur yang benar. Ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Hubungan apa ini? Pokok anggur yang benar itu Yesus, gembala agung. Ranting itu kita semua, termasuk saudara Lydia, saudari Priscilla. Nikah kita semua ranting. Ranting melekat kepada pokok anggur. Tidak lepas-lepas. Hubungan apa? Hubungan kesetiaan, ketekunan dalam kandang penggembala. Kesetiaan, ketekunan dalam kandang. Dimanapun nanti kalian berdua berumah tangga, tetaplah tekun dalam kandang penggembala, tekun dalam 3 macam ibadah. Harus tekun. Sesibuk apapun dilakukan. Kesetiaan. Yang kedua, hubungan kesucian. Akulah pokok anggur yang benar dan seterusnya. Kamu memang bersih karena firman yang kukatakan. Hubungan setia, suci, itu cukup. Kalau di dunia ini sudah S2, S setia, S suci, S2, sudah S2, sudah cukup. Ya, setia, suci, maka
tinggal menunggu waktu. Satu waktu pasti berbuah manis. Berbuah manis. Nikah kalian berbuah manis. Bahagia surga. Nikah kalian berdua, Bapakkulah pemeliharanya. Akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Bapakkulah pemeliharanya. Ada perlindungan, buah perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi. Saya tidak nakut-nakut juga. Keadaan dunia ini tidak menentu. Banyak orang yang tadinya gajinya tinggi, kerjaannya bagus, tiba-tiba PHK, sudah tidak bisa. Itu buktinya bahwa kita hidup bukan dari dunia, tapi kita hidup dari Bapa di surga. Bapa pula pengusahanya, pemelihara. Bapa pula. Banyak yang ekstrim-ekstrim. Dari manajer tiba-tiba ya cuma kerja. Bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa bergantung pada dunia akhir zaman dengan segala pekerjaannya, segala gajinya, segala itu hanya sarana. Semua yang memberikan adalah Gembala Agung Bapa di surga, pemelihara. Sampai Raja Daud mengatakan, Tuhan Gembalaku, takkan kekurangan sampai kesempurnaan. Kalau Yesus datang kedua kali, nikah kalian berdua akan disempurnakan. Untuk masuk Wahyu 19 ayat 9. Mari ayat terakhir. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Mari. Lalu dia berkata kepadaku, tuliskan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari. Kalau nikah kita sudah sempurna, kita akan masuk perjamuan kawin anak domba, yaitu pertemuan di udara antara Kristus mempelai pria surga dengan kita mempelai wanita di awan-awan yang pernah. Ya, itulah nikah yang rohani, nikah sempurna. Sorak-sorai haleluya, kembali ke Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Inilah penggemaraan. Kita dapatkan semua di dalam penggemaraan. Semuanya kalau kita sudah tergembala, seperti Pak Saudara Widio, dan kalau piara apa misalnya ada kandangnya, kita sudah kunci kandangnya. Mau bagaimana dia, mau makan bagaimana, mau ini, ya orangnya yang bertanggung jawab. Betul ya, orang gembalanya yang bertanggung jawab. Demikian juga kita, kalau kita sudah setia di kandang penggembalaan suci, Yesus yang tanggung jawab. Kita tinggal di kandang duduk-duduk, Yesus yang tanggung jawab. Tuhan yang memberikan sampai ke sempurna. Tetapi jika ada Raja Daud pengalamannya, Tuhan adalah gembala, takkan gembala. Tetapi satu waktu Raja Daud jatuh juga. Dia sebagai raja jatuh dengan Batseba. Ada istrinya orang lain jatuh dengan Batseba. Tetapi Daud tidak kering, tidak binasa. Kenapa? Karena Gembala Agung itu juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia yang sanggup mengampuni segala dosa, mengangkat Raja Daud, nikah Raja Daud yang sudah hancur itu diangkat menjadi nikah yang benar, nikah yang suci, sampai nikah yang sempurna. Tuhan tolong kita. Mari, di tengah kita ada Yesus pencipta nikah, di tengah kita Yesus Gembala Agung yang bertanggung jawab. Ada. Mari, nomor 1 saya ulangi, jangan tidak ada kontak dengan Yesus. Tetap percaya Yesus, jaga iman, tetap percaya Yesus, kita diampuni selalu, kita diselamatkan di mereka. Yang kedua, jangan pakai daun arah, tapi kebenaran dari Tuhan. Saling mengaku, saling mengampuni, saling melayani. Yang ketiga, itu bisa juga saling melayani, saling mendoakan dan seterusnya, ya, saling. Yang ketiga, tergenal. Ada apa-apa, tanggung jawab gembala. Sampai jatuh pun tanggung jawab gembala masih ada, mengangkat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan masuk peneguhan dan pengangkatan nikah pada kesempatan sore ini.
kita akan kedua calon mempelai akan bangkit berdiri, ya, berpegangan tangan kanan dengan kanan, ya, bangkit berdiri, berpegangan tangan kanan dengan kanan, ya. Haleluya. Kemudian sebelum peneguhan nikah kedua saudara ini, saya akan membacakan dasar-dasar dari firman Allah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara. Ya. Baik. Saya akan bacakan Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat 22. Efesus 5 22 mulai ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercerai. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ada restu dari kedua orang tua. Meninggalkan ayah ibu itu berarti lupakan orang tua, bukan restu dari kedua. Makanya saya selalu tanya, orang tua setuju? Setuju. Kalau setuju baru bisa. Kalau tidak setuju, tidak bisa. Ya, meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini nikah jasmani. Video dan Priscilla mulai hari ini kalian masuk nikah jasmani untuk menjadi satu daging. Sudah bukan dua lagi, satu daging. Ya, kepala dengan tubuh tidak bisa dipisah. Rahasia ini, tapi ayat 32 masih rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus. Kalau nikah kalian berdua, 3 tadi, tetap percaya Yesus, selamat diberkati, tetap memakai kebenaran Tuhan, saling mengaku, saling mengampuni, saling melayani, jadi satu, maka tetap tergembala, maka nikah kalian akan mencapai rahasia yang besar yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus, nikah rohani dan perjamuan kami. Bagaimana pun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Ya, saya mohon saudara berdua akan masuk dalam peneguhan nikah. Dalam peneguhan nikah, saya mohon kedua orang tua untuk berdiri di belakang sedikit. Ya, baik. Kedua orang tua laki-laki di belakang laki-laki. Ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih. Kemudian juga ada mungkin hamba Tuhan lain, tua-tua dari gereja lain, silakan kalau mau maju silakan, mari ya, untuk menjadi saksi. Tidak ada? Ada? Ya, mari silakan. Ya, baik, mari. Ya. Puji Tuhan, saudara berdua akan masuk peneguhan nikah. Ya. Dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah menjadi saksi di surga. Kedua orang tua kalian berdua juga ada gembala ada sidang jemaat, itu juga menjadi saksi di bumi, sehingga nikah kalian berdua menjadi terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dijawab dengan ya, saya bersedia. Sama-sama ya, ya saya bersedia. Baik. Puji Tuhan. Kepada mempelai pria begini,
Maukah saudara Widyo Trilaksana menerima istri yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya, dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara Widyo Trilaksana, apakah jawab saudara? Saya bersedia. Saya kira semua mendengar. Tujuan serahkan kepada calon istri. Baik, kepada istri. Maukah saudari Priscilla Maria Francisca Eliani menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Priscilla Maria Francisca Eliani, apakah jawab saudari? Saya bersedia. Baik, Tuhan menolong semua yang sudah mendengar. Dengan dasar pengakuan kedua calon mempelai, kita tundukkan kepala. Saya akan meneguhkan nikah ini di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Saya hanya manusia biasa Tuhan, karena Tuhan biasa banyak kekurangan kelemahan, tidak layak melakukan pekerjaan besar ini. Ampunilah segala dosa saya, sucikanlah oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya. Untuk hamba layak Tuhan meneguhkan nikah kedua saudara kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah saudara Widyo Trilaksana dengan saudari Priscilla Maria Francisca Eliani telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Sidang jemaat boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyanyi Raja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari Saya tidak layak melakukan pekerjaan ini.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, membukakan Tuhan kurang Roh Kudus pada tangan hamba, sehingga tangan hamba merupakan perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Ya yang ditumpahkan kepada mereka berdua. Haleluya. Ya oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah minta mereka berdua sungguh-sungguh mau direstorasi oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi nikah yang benar, suci dan sempurna Tuhan. Engkau mencipta nikah Gembala Agung, sanggup menolong mereka berdua. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka juga berhak menerima sesuatu dari Tuhan semuanya. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, rohani, jasmani, rumah tangga, semuanya Tuhan limpahkan dalam hidup mereka berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau menolong mereka berdua sampai mencapai nikah yang sempurna di dalam Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan sudah dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya. Dan mulai saat ini mereka berdua ada di dalam tangan Gembala Agung yang akan mengangkat mereka sampai nikah sempurna di tahun berikutnya jika Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih. Jika Engkau izinkan untuk mendapatkan keturunan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat-Mu mendidik Tuhan keturunan mereka sesuai firman Allah. Berkati pekerjaan keduanya dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Mereka tetap tergembala dengan benar baik sampai kesempurnaan. Terima kasih kedua orang tua yang sudah merestui mereka masuk dalam nikah, sekalipun sudah Tuhan memelihara dari kecil dan lain-lain. Tuhanlah yang membalaskan mereka berlipat kali ganda kepada kedua orang tua mereka. Terima kasih, syukur hanya kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak. Berapa? Orang tua dipersilakan untuk duduk kembali semuanya. Terima kasih. Saudara video, cincin ini tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Gambaran kasih Allah. Ada apa-apa di dalam nikah, jangan lari kemana, lari kepada kasih Tuhan. Lari di bawah salib Tuhan, saling mengaku, saling mengaku, selesai semuanya sempurna, indah semuanya dan sempurna. Ayo, sematkan di jari manis dalam nama Tuhan Yesus Kristus Prasetya. Ya. Haleluya. Dari bela juga ya sama. Ada apa-apa yang terjadi dalam nikah, ingat kasih Yesus, korban Kristus lebih dari semua. Ya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatukan, Tuhan akan menyatukan. Ya, yuk sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya. Sekarang pelayanan pertama, buka selayar, jom dipilih. Masker boleh dibuka, boleh buka, biar pelayanan pertama. Dilihat ada yang kerut-kerut, enggak? Ya. Pelayanan pertama ya. Dilihat yang bagus semua. Lihat ke situ, Kalau sudah bagus, ya diterima dengan cium kita. Baik, Bapak video, Ibu video. Ini kenang-kenangan dari kami berdua untuk dibaca, direnungkan setiap. Ya, Tuhan memberkati. Semua betulnya tidak dari samping.
Oke? Terima kasih. Demikian acara penemuan nikah kedua saudara kita sudah selesai. Mungkin ada sambutan dari keluarga, ada diwakilnya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas nama kedua keluarga besar kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang sudah menghadiri, mendoakan, merestui. Kami tidak bisa balas apa-apa, tapi Tuhan yang membalaskan berkat berlipat ganda. Puji Tuhan. Demikian acara kita. Selanjutnya ada undangan hari Sabtu. Hari Sabtu jam 18.30 di Balas Klumprik Gedung Geraha Adi di Balas Klumprik, ya, di Balas Klumprik Gedung Geraha Adi. Diharapkan semua bisa hadir di sana Sabtu, dan bukan malam ini ya, Sabtu 18.30. Baik, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan menamatkan kebaktian kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita akan menamatkan. Nanti diserahkan kepada keluarga untuk foto-foto dan lain. Setelah ini mempelai akan maju ke depan, kita bisa memberi salam semua, selamat. Kemudian nanti acara tutup bebas dari keluarga berdua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, baik bagi kedua mempelai ini Tuhan. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Apapun yang sudah terjadi, jika masih ada belas kasih Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan, semua akan menjadi baik kembali, semua akan menjadi sempurna kembali seperti Tuhan, sampai kami hidup kekal selama-lamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih pengorbanan-pengorbanan anak-anakmu bisa hadir di tempat ini, balaskanlah berkat berlipat ganda. Terima kasih acara di Gedung Geraha Adi Balas Klumprik pada hari Sabtu yang akan datang juga Tuhan menyertai, Tuhan membela, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka para bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ditata dulu, mempelai berdua akan maju ke depan. Kemudian kita mengucapkan selamat kepada mereka. Bedanya. Yuk. Baik di sini. Oke, 1, 2, 3. Lagi.